Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di episode serial Ramadan bersama guru kita yang mendampingi kita semua di episode kali ini, yaitu Ustadz Budi Santoso. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bicara bulan Ramadan Ustadz, ini mungkin kita ketika di luar Ramadan banyak melakukan maksiat Ustadz. Dan di bulan Ramadan ini memutuskan untuk hijrah dan berhenti maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan. Iya. Nah, sebenarnya di bulan Ramadan ini apakah memang dosa-dosa kita bisa diampuni Ustaz di bulan Ramadan ini Ustaz? Iya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan yang mulia, yang dimana dalam bulan Ramadan ini seorang muslim, seorang muslimah berkesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara amalan-amalan dalam Ramadan itu di antaranya adalah bisa menghapuskan dosa. Contohnya puasa. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan berharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Barang siapa yang sholat malam dilandasi dengan iman, dan berharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Jadi kalau kita, dan memang kita semuanya pendosa. Kita manusia yang pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Dosa yang kita lakukan di 11 bulan. Mulai Ramadan kemarin berlalu, mulai Syawal sampai mungkin Ramadan ini mungkin kita mengaku banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, mungkin kita sombong, kita hasad. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam, pernah memberikan peringatan atau warning. Rahima anfu imri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, yaitu seseorang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu dan dosa orang tersebut belum diampuni. Ini Rasulullah memberikan ancaman jangan sampai ketika kita dipertemukan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, kemudian ternyata Ramadan sudah selesai, ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan ampunan Ustaz ya? Iya. Ada nggak Ustaz kiat-kiat agar kita bisa diampuni Ustaz di bulan Ramadan ini Ustaz? Iya, kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama adalah berpuasa. Yang ini adalah ibadah wajib. Selain kita mendapatkan pahala ibadah wajib, puasa wajib, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih. Kalau kita bisa sholat tarawihnya jangan bolong-bolong. 30 hari atau 29 hari itu kita sholat tarawih full. Kemudian yang ketiga, di antara pintu-pintu yang bisa kita masuki untuk bisa mendapatkan ampunan adalah tentunya memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama istighfar di waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang memohon ampun di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi ketika kita sahur sambil kita menikmati hidangan, sambil menunggu waktu subuh, maka kita berbanyak istighfar, astaghfirullah, atau kita membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu bisa kita berbanyak di waktu sahur dengan benar-benar kita menghadirkan diri kita ini hamba yang hina, hamba yang rendah, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, maka di situ kita benar-benar berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kemudian yang keempat adalah kita bertaubat. Jangan lisan kita membaca istighfar tapi kita terus maksiat. Jadi maksiat ini kita berusaha berhenti, kemudian kita menyesal maksiat tersebut dan kita bertekad untuk tidak melakukan maksiat yang sama di masa yang akan datang. Jadi ini di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan ampunan. Yang masih banyak lagi. Contoh yang terakhir misalnya ketika kita sholat maghrib ini, sholat maghrib, kemudian kita nggak pengen pulang karena di masjid sudah disediakan berbuka, maka sholat maghrib kita gunakan menunggu sholat isya. Jadi antara kita sholat maghrib dan sholat isya, ketika kita di masjid, kita menunggu waktu sholat isya, itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan berkata, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini. Jadi itu waktu maghrib dan isya kan sebentar. Apalagi mungkin kita nggak terlalu lapar. Maka kita tunggu sampai waktu isya, kemudian kita sholat tarawih, witir, kemudian kita pulang. Ini di antara pintu-pintu yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara masalah istighfar ini Ustaz, kita sudah ada teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau istighfarnya setiap hari sangat banyak ya Ustaz.
Apakah ada dalilnya itu, Ustaz? Iya, jadi dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inni la astaghfirullah fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Jadi Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Ya. Ada riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Ini Rasulullah yang beliau adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Itu pun beliau masih memperbanyak istighfar. Nah, bagaimana kita manusia biasa, banyak lalainya, ya, banyak lupanya, banyak khilafnya, maka kita berusaha membasahi lisan kita dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga jangan melupakan ini Ustaz ya, istighfar untuk kedua orang tua kita yang mungkin sudah wafat dan seterusnya Ustaz ya, karena ada keutamaan yang diangkat derajatnya itu Ustaz. Iya, selain kita istighfar mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita pribadi, maka kita sebagai anak tentunya kita ingin menjadi anak yang berbakti. Ya. Ya, di antara ciri-ciri anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang soleha itu senantiasa memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ya, baik orang tua kita masih hidup, terlebih-lebih ketika orang tua kita sudah meninggal. Ya, kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu butuh doa dari anak-anaknya. Ya, butuh istighfar dari anak-anaknya. Ya, jangan ketika kita bulan Ramadan itu kan bulan untuk berdoa juga. Ya, kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita mohonkan ampun untuk orang tua kita. Karena dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah menyebutkan ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah dalam surga. Ya, padahal orang ini amalannya biasa. Ketika masih hidup, ketika di dunia orang ini amalannya biasa. Ya, mungkin yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, tapi yang sunnah jarang dia lakukan. Tapi orang ini kaget, terkejut ketika di surga dia mendapatkan derajat yang tinggi. Maka orang ini bertanya, "Anna lihada?" Bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini ya Allah? Maka Allah berfirman, Allah mengatakan kepada orang ini, bistighfari waladika laka. Ini adalah disebabkan karena istighfar yang dibacakan oleh anak-anakmu untuk dirimu. Ya. Jadi bulan Ramadan selain kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, jadi mulai kita balik sampai umur kita saat ini berapa macam dosa yang kita lakukan. Ini kesempatan yang emas, kesempatan yang berharga untuk benar-benar memohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita dan juga untuk guru-guru kita. Ya, untuk guru-guru kita yang telah mengajari kita ilmu agama, maka mohonkan ampun untuk mereka semuanya. Terakhir Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya ada bahaya atau warning kalau ada hamba yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar tidak diampuni Ustaz. Iya. Nah, bagaimana seseorang hamba yang atau kaum muslimin yang melakukan dosa di 11 bulan kemudian dosanya berlanjut di bulan Ramadan Ustaz. Ini bahayanya gimana Ustaz? Jadi sebagaimana dalam bulan Ramadan itu ibadah ditingkatkan pahalanya, maka kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan tentunya tidak sama dengan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi kita kalau memang kita belum mampu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, katakan kita belum mampu meningkatkan ibadah kita dalam bulan Ramadan, maka jangan berani-berani untuk bermaksiat di bulan Ramadan. Ya, kita bulan Ramadan ini bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang yang beriman mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, ya, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita belum mampu meningkatkan ibadah, maka jangan kita berani-berani bermaksiat, apalagi mengajak orang lain untuk bermaksiat. Ya, jadi kita sendiri sudah dapat dosa, kita ngajak orang lain bermaksiat, kita juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Memang setan dibelenggu, tapi ada setan dari jenis manusia juga, yang itu senantiasa mengajak kita untuk menuruti hawa nafsu, untuk senang-senang, untuk malas-malasan ibadah, untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Dan maksiat ini sekarang sudah semakin mudah Ustaz ya, dari jempol aja sudah bisa bermaksiat ya Ustaz. Iya, dengan membuka HP, smartphone dan sebagainya. Berkomentar dan seterusnya Ustaz. Iya. Taib, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Para pemirsa sekalian, itu tadi kita sudah membahas berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh ampunan. Jadi kita bisa maksimalkan ibadah di bulan ini agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi di episode berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.